Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 9 yang terdiri dari Ersa Mayori dan Tri Apriliandanura. Kami akan membahas tentang materi kelompok kami yang berjudul Perkembangan Kebudayaan atau Peradaban Islam pada masa Dinasti Turki Utsmani. Yang pertama itu akan dibahas oleh saya sendiri, yaitu Ersa Mayori. Yang pertama tentang memahami aspek kajian produk seni. Nah, jadi kerajaan Turki Utsmani adalah salah satu dari 3 kerajaan besar yang muncul setelah pasukan Mongol. Pasukan Mongol pada saat itu ingin memusnahkan Baghdad sebagai pusat pemerintahan Daulah Abbasiyah atau Daulah Abbasiyah. Nah, pendiri Turki Utsmani sendiri yaitu bangsa Turki sendiri dari kabilah Qais. Oghuz salah satu anak suku Turki yang mendiami sebelah barat Gurun Gobi atau daerah Mongol dan daerah utara negeri Cina yang dipimpin oleh Sulaiman. Sulaiman dan anggota sukunya kemudian pindah ke arah barat dan meminta perlindungan dari Jalaluddin, pemimpin terakhir dinasti Khawarij di Transoksiana. Di dalam bidang seni arsitektur, Turki Utsmani banyak meninggalkan karya-karya agung yang berupa bangunan yang indah. Salah satunya itu seperti Masjid Jami Muhammad Al-Fatih dan Masjid Agung Sulaiman dan Masjid Abu Ayyub Al-Ansari dan masjid yang dulu asalnya dari gereja Hagia Sophia. Masjid tersebut dihiasi dengan kaligrafi oleh Musa Azam. Dalam bidang seni kaligrafi juga nampak nyata kaligrafer yang menjadi pujaan Syah Abbas adalah Ali Riza. Seni lukis miniatur mencapai puncaknya dengan karya lukis yang menggambarkan naskah sastra klasik. Misalnya lukisan Syah. Salah satu pelukisnya adalah Firdausi. Untuk mendorong perkembangan kesenian tersebut, pihak sultan yang berkuasa senantiasa memperhatikan kesejahteraan dari kemajuan dalam berbagai bidang seni tersebut. Nampaklah kota Isfahan menjadi salah satu kota yang indah di dunia pada zamannya dengan jumlah penduduk kurang lebih dari 1 juta jiwa. Nah, jadi beberapa masjid tersebut merupakan aspek kajian dari produk seni. Jadi walaupun udah lama masjid-masjid yang udah tertinggal, namun seni atau kaligrafi yang ada di masjid tersebut masih terjaga sampai saat ini. Selanjutnya, Tri Apriliandanura akan membahas tentang B. Memahami aspek kajian sastra, moral, pendidikan, dan agama. Yang pertama, kajian sastra. Sastra rakyat Turki itu berakar dalam tradisi nomaden Asia Tengah, di mana dalam perkembangannya para sastrawan setempat banyak membicarakan tema-tema yang umum bagi masyarakat yang hidup menetap. Ada 3 genre utama dalam kesusastraan Turki sejak zaman Kesultanan Utsmaniyah, yakni epik, puisi, dan cerita rakyat. Berikut ada 3 orang sastrawan yang akan selalu dikenang oleh bangsa Turki. Yang pertama ada Yunus Emre. Dia merupakan seorang penyair dan sufi Turki yang sangat berpengaruh. Dia menjadi seorang penyair yang mengawali penyusunan karya dalam bahasa Turki. Selanjutnya ada Ahmad Yasawi. Dia seorang penyair asal Turki. Khusus di dunia tasawuf, dia termasuk kalangan salik awal yang berpengaruh kuat dalam perkembangan tradisi sufi di wilayah-wilayah berbahasa Turki. Dan dia juga mendirikan tarekat sufi Turki pertama, yaitu Safawiyah, yang menyebar luas ke daerah-daerah yang berbahasa Turki. Dan dia juga termasuk ahli bidang mazhab Hanafi. Nah, yang selanjutnya ada Pir Sultan Abdal. Dia merupakan seorang tokoh aliran Alevi di Turki.
Setiap karyanya, dia biasa menggunakan gaya tutur yang lugas. Kekayaan imajinasi dalam karya-karyanya membuat Pir Sultan itu digemari masyarakat Turki. Dia menyuarakan berbagai problem kehidupan sosial, budaya, dan agama. Selanjutnya yang kedua, bidang pendidikan. Di era Utsmani, pendidikan itu sudah mulai ketika anak-anak Turki menginjak usia 5 tahun. Setiap anak mengenyam pendidikan dan pengajaran dasarnya di sekolah yang disebut Sibian Mektepleri atau sekolah dasar. Sekolah dasar itulah yang merupakan kelanjutan dari sekolah yang dikenal dalam Islam ya sebagai kutab. Pada periode klasik, Sibian Mektepleri umumnya itu didirikan oleh para elit seperti pejabat atau sultan. Nah, pada masa itu sekolah dasar masih dibangun dalam kompleks masjid. Kehadiran sekolah itu pun menyebar luas nih ke berbagai penjuru desa lantaran pembangunannya itu tak membutuhkan dana yang terlalu besar. Nah, anak-anak Muslim memiliki hak untuk bersekolah. Pada masa itu, tidak ada prosedur pendaftaran di sekolah dasar. Sekolah itu hanya dikelola dan dijalankan melalui lembaga wakaf. Guru yang boleh mengajar di sekolah dasar tersebut adalah lulusan mereka yang telah lulus madrasah. Pada awalnya, sekolah dasar itu mengajarkan anak-anak mengenai dasar ilmu keislaman, seperti membaca Quran, menghafal surah-surah Al-Quran tertentu, dasar aritmatika, serta puisi Arab dan Persia. Tak jelas apakah pada periode klasik ini sudah ada kurikulum resmi atau belum. Yang jelas, sistem pendidikan dasar di era Utsmani ini mulai berubah ketika Sultan Mahmud II berkuasa. Sultan Mahmud mengeluarkan maklumat tentang pendidikan dasar nih. Sejak itu di sekolah dasar mulai diperkenalkannya seluk-beluk kemiliteran. Sultan mewajibkan orang tua untuk menyekolahkan anaknya ketimbang bekerja. Anak-anak diharuskan sekolah paling tidak sampai mereka mengalami masa pubertas. Maklumat itu berlaku di Istanbul dan memuat sanksi bagi yang mengabaikannya. Reformasi pendidikan sekolah dasar kembali dilakukan oleh Sultan Mahmud II. Perubahannya diantara lain yaitu mewajibkan kehadiran siswa di kelas, dibuatnya sistem kelas, membuka sekolah asrama bagi anak yatim, dan menguasai kualitas guru. Administrasi sekolah pun mulai dikelola oleh seorang Syekh al-Islam. Selanjutnya, 3. Bidang agama. Nah, Kesultanan Turki Utsmani ini memegang dua kekuasaan. Yang pertama, temporal power, yaitu kekuasaan politik atau urusan pemerintah disimbolkan dengan gelar sultan. Dan yang kedua, ada spiritual power, yakni kekuasaan agama yang mengurusi masalah agama disimbolkan dengan gelar khalifah. Selanjutnya, keempat, bidang ilmu pengetahuan dan budaya. Nah, kebudayaan kerajaan Turki Utsmani merupakan perpaduan ragam kebudayaan seperti Persia, Bizantium, dan Arab. Dari kebudayaan Persia, mereka mengambil ajaran-ajaran tentang etika, tata krama dalam istana raja, sedangkan organisasi pemerintah dan kemiliteran diserap oleh dari Bizantium. Adapun ajaran mengenai prinsip-prinsip ekonomi, sosial, dan kemasyarakat, keilmuan, serta huruf itu diambil dari Arab. Karena dalam ilmu pengetahuan, kerajaan Turki Utsmani ini tidak begitu menonjol. Sebab apa? Sebab mereka lebih fokus pada kegiatan militernya. Sehingga dalam khazanah intelektual Islam tidak ada ilmuwan yang terkemuka dari kerajaan tersebut dalam bidang keagamaan. Selanjutnya C. Memahami perkembangan pemikiran dan sains. Yang pertama ada perkembangan pemikiran. Ada Ibnu Arabi nih dalam sejarah pemikiran Islam. Ibnu Arabi terkenal sebagai tokoh produktif. Salah satu teori dan pendapatnya yang masyhur ialah wahdatul wujud. Maksudnya ialah Allah pada setiap sesuatu dan sebenarnya ialah setiap sesuatu itu. Selanjutnya yang kedua, perkembangan sains. Ada bidang astronomi. Nah, dalam bidang astronomi ada ahli Khushyu. Ia menolak konsep fisika Aristoteles dan dia benar-benar memisahkan filsafat alam dari astronomi Islam. Anggapannya bahwa astronomi adalah murni empiris dan matematika adalah sains. Hal ini diungkapkan untuk menjelaskan secara alternatif atas gagasan Aristoteles tentang perputaran bumi. Saat dia meneliti tentang bahwa bumi itu bergerak, dia menemukan bukti empiris untuk rotasi bumi melalui pengamatan terhadap komet dan
menyimpulkan atas dasar bukti empirisme, bukan filsafat yang lebih bersifat spekulatif. Wushu juga mengoreksi gagasan dari Nasir al-Din al-Tusi tentang planet dan mempresentasikan gagasan planet alternatif untuk menjelaskan planet Merkurius. Selanjutnya, bidang geografi, ditemukannya peta Piri-Reis pada tahun 1929 di Istana Topkapi, Istanbul, Turki. Temuan ini merupakan sebuah peta yang digambar di kulit kijang yang di dalamnya memuat denah pantai barat. Peta tersebut diperkirakan telah diambil pada tahun 1913 oleh Piri-Reis, seorang laksamana terkenal dari armada Turki. Peta Piri-Reis ini merupakan salah satu peta dunia yang paling awal yang menggambarkan lokasi benua Amerika. Selanjutnya bidang pengobatan, ada Serafeddin Sabun Cuglo yang merupakan seorang penulis buku bedah imperial yang pertama kali menulis gambar-gambar bedah dalam bentuk gambar dan buku bedah imperial itu merupakan gambar bedah pertama dan sekaligus terakhir dalam ensiklopedia dunia kedokteran Islam pada abad selanjutnya dalam bidang militer. Korps Kekaisaran Ottoman Janissary menggunakan masket Medkluk sejak tahun 1440-an. Korps Janissary itu terkenal dari tentara Kekaisaran Ottoman karena telah menggunakan masket Medkluk pada awal tahun 1440-an. Marching band dan band militer, keduanya berasal dari band militer Ottoman yang digagas oleh Janissary sejak abad ke-16. Yaitu atau poin yang terakhir tentang memahami perkembangan kemajuan peradaban. Jadi di dalam kerajaan Turki Utsmani ini pengaruh peradaban Islam sangat berefek terhadap kerajaan Turki Utsmani jika dilihat dari aspek militer. Nah, jadi pengaruh peradaban Islam ini sangat erat kaitannya dengan peradaban dari kerajaan Turki Utsmani. Nah, jadi jika kita lihat dari segi militer Turki Utsmani dan peringkat tertinggi dengan bala tentara yang kuat dan tak gentar walaupun diserang oleh musuh. Nah, dengan demikian membuat peradaban Islam pada masa Turki Utsmani membumi ketenarannya. Bahkan kerajaan ini mempunyai ciri khas tersendiri sampai abad ke-13. Bahasa Arab menjadi bahasa yang legal pada masa kerajaan Turki Utsmani. Walaupun secara keseluruhan Turki tidak mengikuti jejak peradaban Arab. Bersamaan dengan pernyataan di atas, bahwa peran Turki Utsmani relevan dan berpengaruh terhadap majunya perkembangan peradaban Islam. Nah, jadi di sini ada kemajuan yang diperoleh dari kerajaan dinasti Turki Utsmani di beberapa aspek peradaban. Yang pertama itu meliputi bidang militer dan pemerintahan. Yang kedua itu bidang ilmu pengetahuan dan budaya. Yang ketiga bidang keagamaan, dan yang terakhir itu dari bidang politik. Di samping itu juga agama juga dijadikan sebagai senjata kekuatan politik. Masyarakat digolongkan berdasarkan agama dan kerajaan terikat dengan syariat, sehingga keputusan hukum kerajaan tidak bisa berjalan tanpa adanya fatwa ulama. Nah, jadi sebelum kerajaan Turki Utsmani ini melakukan gencatan senjata atau peperangan, mereka ini juga harus mengikuti dari fatwa ulama, dari keagamaan. Jadi apabila fatwa ulama belum melakukan suatu perintah, jadi kerajaan Turki Utsmani ini tidak bisa melakukan kegiatan politik. Jadi di sini harus ada syarat atau perintah dari agama atau dari fatwa ulama. Nah, keberhasilan pemimpin Turki Utsmani tidak terlepas dari sikap mereka. Jadi
di dalam kerajaan Turki Utsmani ini, sifat mereka ini juga menjadi pendorong bagi kemenangan atau kemajuan dari peradaban atau dari kemajuan peradaban, yaitu sifat mereka yang berani, tegas, tangguh, terampil, dan memiliki sikap yang percaya diri dan mampu dalam melawan musuh. Jadi mereka tidak segan-segan atau mereka tidak tergoyahkan dengan pengaruh dari kerajaan lain. Nah, jadi bukan hanya mengandalkan kekuatan dari militer dan politik saja, mereka di sini mengandalkan dari kemampuan dan keterampilan yang mereka miliki. Baik, segitu saja yang bisa kami sampaikan dari materi kelompok kami, kelompok 9. Apabila ada kekurangan kami mohon maaf. Kami akhiri, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.